Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebentar. Agak miring, bapak-bapak nggak enak nengoknya. Agak miring dikit. Ya, sudah ya. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Nurul Falah yang sama-sama mudah-mudahan dirahmati serta dimuliakan Allah. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kembali kita hadir untuk melanjutkan ta'lim, pembelajaran tentang fikih, dan fikihnya adalah fikih ibadah dan sedang membahas tentang pemulasaraan jenazah. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan alam suri tauladan kita semua, habibana wa nabiyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua? Sehat? Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sehat walafiat. Sehat lahir maupun batin. Pada pertemuan Sabtu pertama kita tidak sempat karena sedang syiar Islam, itu Hari Raya Idul Kurban, Idul Adha. Memang Idul Adhanya hari Jumat, ya, tapi rata-rata masjid itu melaksanakan penyembelihan hewan kurbannya hari Sabtu. Nah, jadi pas ya, sedang capek-capeknya panitia biasanya, ya, bahkan banyak yang sampai malam, betul ya. Jadi Sabtu, sedangkan Sabtu itu pas jadwal kita. Tapi karena sedang sibuk ya, jadi diliburkan sementara. Jadi hari Sabtu pertamanya itu di masjid-masjid di Macan Kumbang, ya, Masjid Al-Ghazali Unsri, Al-Mu'awanah Padang Selasa, itu sampai malam ya, mereka membagikannya. Belum beres-beresnya, beringkesnya, jadi kasihan mereka, capek ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita terakhir tanggal 17 Mei 2025 itu, atau Sabtu ketiga bulan Mei ya, sampai kepada keutamaan bagi yang menggali kuburan. Jadi Bapak-bapak, kita sudah pada subbab ini Pak, sholat jenazah. Nanti mundur ya, sholat jenazah. Sholat jenazah sudah kita ya, niat-niatnya ya, kemudian rukun sholat tuh yang pertama niat ya, yang pertama kali tanggal 3 bulan 5 ya, yang kemudian setelah niat, kemudian ini niatnya niat sholat jenazah bagi yang laki-laki ya, ini sholat jenazah bagi mayit perempuan,
Nah, rukun yang kedua adalah berdiri bila mampu. Ada orang yang tak sanggup berdiri tapi ingin sholat jenazah, boleh sambil duduk. Ya, sama halnya seperti rukun sholat fardu. Ya, rukun itu yang mampu berdiri. Yang tidak mampu berdiri, maka silakan untuk duduk. Ya, itu bagi orang-orang yang ya disable atau ada sesuatu sehingga ia tidak mampu berdiri. Yang ketiga takbir 4 kali ya, takbir 4 kali ya, tidak ada ruku, tidak ada sujud, takbir baik. Ya, takbir pertama bismillah atau al-fatihah. Takbir kedua, setelah takbir kedua baca sholawat kepada Nabi. Setelah takbir ketiga membaca doa untuk si mayit. Ya, kemudian setelah takbir keempat membaca doa untuk kaum muslimin dan muslimat, termasuk juga bagi yang keluarga ditinggalkan. Ya, nah ini lafaz doanya. Ya, kemudian doa setelah takbir keempat, baru kemudian salam ke kanan dan salam ke kiri. Ya, seperti halnya kita sedang duduk tahiyat akhir, kanan ke kiri. Nah, begitu juga dalam sholat jenazah. Ya, nah diantaranya doa yang pendek nih, Allahumma a'idhum min adzabil qabri, pendek ya, paling panjang tadi. Adapun doa setelah selesai sholat, ya di sini bapak-bapak ada kebiasaan nggak habis sholat doa dulu baru diangkat jenazahnya, begitu ya? Ya, yaitu perbuatan seperti itu ada ya sebagian aliran, sebagian paham yang mengatakan tidak perlu lagi baca doa setelah assalamualaikum, doa lagi tidak usah. Langsung saja bahwa ada yang berpaham demikian. Alasannya kan waktu sedang sholat jenazah itu doa semua. Ngapa ditambah-tambah doa kan? Nah gitu ya, mereka itu begitu. Dah antarkan ke pemakaman, kuburkan, selesai. Jadi rangkaian kegiatan doa setelah sholat jenazah, doa setelah selesai dikuburkan, ada yang berpendapat itu tidak ada. Ya. Tapi bagi di sini yang ada begitu dilanjutkan, ya, dan itu doa sangat dianjurkan, terutama bagi ya saudara-saudara kita. Ya, Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat ya kepada salah seorang sahabatnya tatkala ia sedang berjalan. Ya, wahai Abu Dzar, akan kemana engkau? Aku akan pergi ke tempat yang menguburkan, ya, tapi terlebih dahulu melihat melayat. Abu Dzar, ikhlaskan doamu, ya, karena doamu itu sangat berguna bagi orang yang sudah meninggal. Ini banyak-banyaklah berdoa. Bahkan tidak cukup sampai di situ, ya, ada di antara kita yang takziah. Dalam takziah itu ada doa pula. Tidak cukup 3 hari pula, ada yang 7 hari, ya, dan 40 hari. Itu semua dalam rangka berdoa, ya, dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon ampunan untuk orang yang sudah meninggal. Kal ghorril mutabawish, orang meninggal itu seperti kanyut di lautan, membutuhkan bantuan dari orang-orang yang masih hidup, terutama keluarganya yang ada pertalian darah. Itu ya. Jadi sangat berguna bapak-bapak. Orang yang sedang kanyut di lautan, yang paling berguna ditolong dengan apa bapak-bapak? Ban bekas. Ban bekas tapi tidak bocor. Kompo lemparkan. Oh, senang nian. Ya. Apakah orang yang sedang kanyut di lautan ya perlu dengan emas 1 kilo? Emas. Oh, kamu sedang tenggelam ya. Nah ini aku bantu emas 1 kilo. Apa? Emas 1 kilo. Ya. Emas memang paling berharga. Cuman kondisi saat itu udah perlu lah emas. Ban bekas. Kalau garil mutabawish.
Itu ya sekalian. Di dalam kitab Roh yang disusun oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu ada disebutkan. Beliau pernah mensurvei. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu pernah mengumpulkan orang-orang yang pernah meninggal. Artinya pernah meninggal hidup kembali. Ya banyak tuh kasusnya. Jangankan dalam agama Islam, di rumah sakit besar di Amerika tuh ada yang pernah mensurvei. Orang sudah meninggal, hidup kembali. Ada yang sudah seharian di lemari es. Ada yang sudah seminggu. Kok dibuka lemari esnya, maksudnya tempat pengawetan mayat itu, kapan dibuka? Hidup lagi. Nah, ada datanya lengkap, alamatnya di anu. Nah, yang hidup kembali itu diwawancara. Semuanya diwawancara. Jawabannya hampir mirip-mirip. Jawabannya. Ya, simpulannya begini. Jawabannya tuh. Waktu saya dikatakan sudah mati oleh orang yang hidup, saya saat itu seperti ada di sebuah lorong yang gelap sekali. Ya, kata Wong Sundo tuh, "Waek mongkleng buta rajin." Artinya gelap nian. Tapi di sana jauh seperti ada titik sinar kecil nian. Terus berjalan. Semakin lama semakin dekat, titik putih itu ternyata lubang keluar. Pas semakin besar kayak terowongan. Kapan keluar? Nah, saya melihat orang-orang sedang antri. Ya, sedang antri, sedang menunggu giliran untuk dipertanyakan. Pokoknya sedang antri lah. Ada makhluk atau orang yang sedang bertanya tadi, melihat saya datang, langsung nunjuk, "Hei, ngapa kamu datang sini? Kamu tuh belum waktunya, balik sana. Gitu ya. Maka aku karena diusir, aku balik arah. Kapan balik arah? Masuk lagi ke lorong tadi. Nah, aku hidup kembali. Gitu ya. Itu kisah mereka. Ya, yang mensurvei tentang orang-orang yang pernah mati. Ini pernah diceramahkan oleh Pak Profesor Dr. Mahfud MD. Ya. Nah, dalam kitab Ruh, Bapak lain cerita. Orang yang pernah meninggal itu disurvei, diwawancara. Jawabannya begini. Orang-orang yang beriman, bertakwa gitu ya. Waktu saya dicabut ruh, saya merasakan. Tatkala rohku sampai ke mata kaki, aku merasakan. Tatkala rohku sampai ke lutut, aku merasakan. Sampai rohku ke pusat di sini, aku merasakannya. Jalannya ruh keluar tuh merasakan. Ya, sampai di dadaku, aku merasakan ruhku berjalan keluar. Aku ingin menggerakkan ujung-ujung jemari kaki, tapi tidak mampu lagi. Rohku sudah naik. Tatkala sudah di atas tenggorokan, paling atas, aku tidak sadar lagi. Aku tidak tahu lagi. Kenapa? Karena rohku sudah ada di luar. Tuh. Aku menatap jasadku sendiri dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kulihat, kutatap. Ya, nah 60 tahun aku berada dalam jasad itu. Yang 70 tahun, 70 tahun aku ada dalam jasad itu. Yang mungkin umurnya 80 tahun, ditengoknya 80 tahun aku berada dalam jasad itu. Nah, istriku menangisi jasadku. Nah, anak-anakku, cucuku menangisi jasadku. Ku tengok mereka. Ditengoi. Menatap. Ruhnya menatap jasadnya. Nah, mereka menangisi jasadku. Bersedih. Tapi tangisan mereka tidak ada pengaruhnya bagi diriku. Cuma nengok baik. Ngapa mereka menangisi jasad aku? Aku tak merasakan apapun terhadap tangisan mereka. Aku tak merasakan apapun terhadap kesedihan mereka. Tidak ada pengaruhnya. Tapi tatkala di antara mereka ada yang membaca surah Yasin,
aku merasakan sesuatu asupan. Tatkala mereka ada yang berdoa, aku merasakan sesuatu asupan. Merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam rohku ini. Ada pengaruhnya. Ya, pecah bapak-bapak sedang haus, nak berbuka puasa. Cuman semenit lagi. Kapan Shadaqallahul azim. Tok 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 tok. Duh, maghrib. Yang masuk pertama tuh kolek. Ya, kolek pakai es, Bu. Jalannya kolek di tenggorokan tuh terasa nih. Jalan ke situ kedingin kan. Nah, kira-kira gambaran pecah itulah kira-kira. Tatkala ruh mendengar, melihat ada orang membacakan surah Yasin, membacakan ada orang baca doa. Aku merasakan sesuatu asupan terhadap rohku. Simpulannya, bacaan, zikir, bacaan Quran, zikir, doa yang dialamatkan untuk yang meninggal itu bermanfaat. Kembali kepada pelajaran kita. Jadi jangan sungkan-sungkan berdoa untuk yang meninggal. Baik yang meninggal barusan, 3 hari yang lalu, sebulan yang lalu, teruskan. Sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, doakan. Maka jangan lupa kapan pada sholat. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Terus al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang sudah mati. Sepanjang yang didoakan tuh ahli sholat, pasti ya ada pengaruhnya, ada nyambungnya. Kayak kita mencari channel UHF, di UHF ketemu. Ya, mencari gelombang PHF di UHF tidak akan ketemu. Ya, mencari gelombang UHF tuh RCTI, Indosiar itu UHF. Dicarinya di VHF tidak akan ketemu. Dulu TV analog dulu ya, sekarang udah TV digital. Kan gitu ya. Begitulah orang-orang yang beriman. Walaupun sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, sepanjang mereka ahli ibadah, doa kita yang masih hidup tuh masih nyambung, bermanfaat. Catatan, memang dia ahli ibadah, ahli sholat. Kalau yang tidak pernah sholat, walaupun Islam, ya enggak lah. Tidak ada artinya tuh doa Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Tidak ada. Ya. Nah itu sekalian, jadi kembali kepada pelajaran kita. Kenapa habis sholat jenazah ada doa pula? Diantarkan ke kuburan, selesai dikuburkan, doa pula. Bahkan ada tahlil, ada talqin pula. Itulah dalilnya. Bahwa orang yang sudah meninggal itu mendengarkan apa yang diucapkan oleh yang masih hidup. Ucapan kedengaran, apalagi doa. Nabi SAW berdiri di makam mayit-mayit makam orang-orang kafir Quraisy perang Badar. Berdiri Nabi, di belakangnya sahabat. Kata Nabi, "Hei Amr bin Hisham." Disebutkan tokoh-tokoh Quraisy yang mati itu. Apakah kalian sudah mendapatkan janji dari Tuhan-Tuhan kalian? Ketahuilah oleh kalian, kami telah mendapatkan janji dari Tuhan kami. Para sahabat belakang nengok galau. Nabi ini ngomong dengan siapa? Mereka kan sudah mati. Akidahnya Pak belum sampai, karena baru 1 tahun, belum setahun di Madinah, perang Badar itu. Jadi akidahnya para sahabat juga belum sampai ke sana. Nabi ini ngomong dengan siapa? Mereka kan sudah pada mati. Maka yang paling berani itu Umar. Ya Rasulullah, mereka kan sudah mati. Kenapa engkau berucap begitu? Nabi berbalik ke belakang. Wahai sahabat-sahabatku, orang yang sudah mati itu mendengar, lebih mendengar daripada kalian yang masih hidup. Yang masih hidup, yang jauh, udah kedengaran mungkin. Tapi kalau yang mati dia mendengar. Tetapi mereka tidak punya hak jawab. Kalau yang mati menjawab,
Enggak, kabur galau orang yang ziarah. Ya, makanya ibu-ibu kalau mau ziarah tuh assalamualaikum, assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dia akan menjawab waalaikumsalam. Tidak usah bapak-bapak ingin tahu jawabannya denger, tidak usah. Kalau jawabannya kedengaran tidak jadi. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Waalaikumsalam. Berlari lagi. Tuh doa ya untuk mayit. Mana tadi? Nah nih, keutamaan bagi yang menggali kuburan. Banyak yang gali kuburan. Saya tuh pernah sedih tuh. Ya, ngantarkan jenazah orang beriman. Pengurus masjid soleh ngantarkan ke kuburan. Sayangnya kapan datang ke kuburan yang gali kuburannya belum selesai, sambil gali kuburan merokok bulan puasa. Tidak ada kaitan apa-apa, cuman agak sayang. Ya Allah, apa memang dak tahanian kan, gitu ya. Maksud saya Bu, kalau bisa menggali kuburan untuk orang-orang tuh, ya orang yang gali kuburan tuh orang yang soleh lah. Maksud saya itu kan, ini enggak menggali kuburan untuk orang yang soleh, yang gali kuburannya sambil merokok. Oh, ada kopi. Ya kalau di luar bulan Ramadan ya tidak apa-apa, Pak. Bulan Ramadan. Allahu Akbar. Jadi rupanya kuburan itu tidak menjadi pelajaran bagi mereka ya. Maksud saya ya walaupun nggak tahan, mbok ya jangan memperlihatkan lah. Ya. Misalnya nggak tahan nak merokok, naik dulu apa sembunyi dulu apa misalnya, gitu ya. Atau nggak tahan nak minum, sembunyi dulu gitu. Itu ya ada semacam kurang enak lah gitu ya, kurang pas ya. Mau gali lubang untuk orang yang soleh, jangankan orang soleh, untuk orang biasa juga kan tidak bagus, lagi untuk orang soleh. Jadi Pak Bu, nih ganjaran orang yang gali kuburan nih. Man khofarolahu, barang siapa orang menggali kubur, ya, fa ajannahu ajro alaihi, maka untuknya akan diberikan pahala, ya, alaihi ka ajri maskanin, diberikan pahala seperti orang yang memberi tempat tinggal, ya, ka ajri maskanin askanahu iyahu ila yaumil qiyamah, akan diberi pahala baginya seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal hingga hari kiamat. Kalau kita tak punya rumah, tiba-tiba diberi orang rumah, gimana bahagianya Bapak Ibu? Ada lebih ekstrim lagi, ya. Dia akan diberikan istana yang megah di surga. Tatkala diperuntukkan bagi dia, dia menolak. Aku tidak mau mendapatkan istana semegah ini. Rasanya amaliahku tidak seperti ini. Memangnya amalia apa yang biasa ku kerjakan seperti pahala seperti ini? Kamu biasa menggalikan kuburan untuk orang-orang yang beriman. Pahalanya engkau diberikan maskan. Ada makbar, ada maskan. Makbar tempat kuburan orang yang beriman. Dia maskan bagi dia yang menggali kuburan. Maskan itu bapak-bapak tempat tinggal artinya. Ini maskanin, tempat tinggal. Dibuatkan tempat tinggal. Cuman dalam hadis yang saya sampaikan ini tempat tinggal yang mewah, pecah istana, maskan itu. Aku udah seperti ini. Memangnya ada amalia perbuatan saya
sampai dapat pahala seperti ini? Iya, kamu sering menggalikan kuburan untuk orang yang beriman. Berarti dia juga beriman. Nah, itu ya Bu ya. Itu bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, menggali kuburan. Saya tahun berapa lupa lagi pernah nonton sinetron yang isinya adalah orang yang dianggap mampu, padahal dia tidak mampu. Hanya diisukan oleh orang lain. Calon jodohnya perempuan orang kaya. Ingin dibuktikan apa pekerjaan dia sampai dikatakan orang kaya. Nanti saya antarkan. Ya, diantarkan. Ternyata yang antarkannya orang jujur. Di mana tempat kerjanya? Itu sedang gali kuburan. Maka si perempuan kaya tadi langsung mencak-mencak. Ya, masa aku mau dijodohkan dengan orang yang kerjaannya tukang gali kuburan? Padahal yang gali kuburan di sinetron itu orang mulia, orang soleh, taat ibadah. Karena ketaatannya ibadah kepada Allah, jangankan dapat pahala di surga nanti, bangunan mewah. Ternyata ada satu dermawan kaya raya yang memperhatikan perilaku tukang kuburan itu yang soleh. Tawadu sekali. Sampai akhirnya dia diberikan imbalan oleh orang kaya yang dikuburkan oleh dia tadi, bangunan di dunia ini mewah sekali dan diberikan pekerjaan menjadi karyawan dia. Si perempuan yang menyepelekan tadi kecele. Dan kecele. Rupanya dengan pekerjaan mulia tadi mendapatkan imbalan di dunia. Mungkin yang menginspirasi sinetron itu sutradaranya mungkin terinspirasi dengan hadis ini. Ya, bahwa orang yang menggali kuburan untuk orang itu, dia beriman, yang dikuburkannya beriman, dia akan mendapatkan bangunan yang mewah di surga nanti. Ya. Nah nih, bagi yang mengkafani, kalau tadi yang menguburkan, yang ngapa nih? Bapak-bapak, ibu-ibu ya ikut memandikan, bahkan ikut ngasih pakaian, ngafani orang meninggal. Waman kafanahu kasahullahu yaumal qiyamah min sundusin wa istabrokil jannah. Dan barang siapa waman kafanahu, dan barang siapa orang mengkafani mayit, memberi pakaian, memakaikan pakaian kepada si mayit, ya kasahullahu yaumal qiyamah, nanti dia akan diberi pakaian oleh Allah di hari kiamat min sundusin, dari kain sutra. Allahu Akbar. Allah. Nah, dulu Aksan. Nih, kenapa gatal sekali ya? Mari bapak-bapak minum, ngawani. Nah, tuh. Dari sutra. Sutra itu termasuk pakaian mahal. Apalagi sutra surga. Nah, gitu ya. Tuh. Bapak-bapak sering pakai baju sutra. Itu bukan sutra murni, Pak. Itu paling-paling campuran sekian persen kan. Biasanya harganya mahal. Batik sutra. Itu mahal harganya. Ya. Tapi yakinlah itu bukan sutra murni. Ya sutranya paling sekian persen. Maka boleh. Yang kalau sutra murni bapak-bapak tidak boleh. Tidak boleh bapak-bapak pakai kain sutra. Yang boleh perempuan boleh, ya, karena perempuan itu identik dengan perhiasan, ya perhiasan dunia itu perempuan itu perhiasan dunia. Ad-dunya mar'atun, ad-dunya mata, dunia itu ada perhiasan. Wahiro mata dunia al-mar'atus solihah, sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang soleh. Maka perempuan itu kan pakai emas, ya pakai sutra, pakai perhiasan, itu wanita. Bapak-bapak jangan pakai emas, haram hukumnya. Ya, Nabi ngambil emas dipakai sahabatnya, Nabi ngambil serban yang dipakai sahabatnya dari sutra. Kemudian beliau berpidato, hadani haramun ala ummati rajulin. Dua hal ini haram bagi umatku yang laki-laki. Nah, gitu ya. Hadani haramun. Kamu pakai emas ya? Sini, minjam.
Nah, dikasihkan oleh Nabi. Itu serban kamu pecahnya bagusnya. Sutra nih ya Rasulullah. Sutra, masih diambilnya oleh Rasulullah. Hadzani haramun ala ummati rajulin. Dua hal ini haram bagi umatku yang laki-laki. Bagi perempuan pakailah memang bagian dia, gitu ya. Ya. Jadi nanti orang yang mengkafani mayit nanti akan dikasih pakaian oleh Allah dari sutra pakaiannya, sutra surga pula, pakaian kebesaran. Pakaian kebesaran itu pakaian mulia, bukan besar lobok. Ya, pakaian kebesaran itu pakaian kemuliaan, pakaian kehormatan. Bukan pakaian kebesaran lobok nian, wah lobok nian. Bukan ya. Nah, lanjut nih. Yang sholat tadi kuburan ya, yang gali kuburan. Yang kedua yang apa nih? Yang ketiga menyolatkan. Man sholla ala janazatin. Barang siapa sholat kepada jenazah. Ya, maksudnya barang siapa ikut sholat jenazah. Walam yatba'ha. Ya, kemudian ia tidak mengiringinya. Ya, tidak ikut mengiringinya. Cuma nyolat ke bayi. Ya, tidak ikut ngantarkan ke kuburan. Ya, palahu qiratun. Maka ia akan memperoleh pahala 1 qirat. Fa illam tabi'aha falahu qiratani. Dan apabila ia ikut menguburkan jenazahnya, ya, dia mendapatkan pahala 2 qirat. Qiratoni, dia akan mendapat pahala 2 qirat. Kila ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah, wa mal qiratoni ya Rasulullah, apa maksud 2 qirat itu? Qala, Nabi menjawab, asgharuhuma mislu Uhudin. Beliau menjawab, ukuran terkecil dari 2 qirat adalah semisal gunung Uhud. 1 qirat itu, kalau gunung Uhud itu paling kecil. Kalau 2 qirat ada gunung Uhud paling kecil. Jadi di atas gunung Uhud. Pahala orang yang menyolatkan dan pahala orang sambil ikut menguburkan. Makanya dalam hadis yang lain, ya, man sahidal janazah hatta tusalla alaiha, siapa orang ikut menyolatkan jenazah sampai dia sholatkan saja, ya, ikut menghadiri jenazah sampai ikut nyolatkan, falahu qiratun. Orang itu akan memperoleh pahala 1 qirat. Waman syahidah hatta tudfana, dan barang siapa ikut menyolatkan sampai ikut kuburkan, falahu qiratani. Orang itu akan memperoleh pahala 2 qirat. Sama nih. Ya, tapi di situ bunyinya begini. Ya Rasulullah, wa mal qiratani ya Rasulullah, apa 2 qirat itu? Kata Nabi, 2 qirat itu mislu azimainil jabalaini. 2 qirat itu seumpama dengan 2 gunung yang sebesar kedua-duanya. Jadi paling kecil seperti gunung Uhud. Selebihnya mana yang paling besar gunung? Mungkin gunung Himalaya apa? Jaya Wijaya. Pokoknya gunung Uhud itu paling kecil. Itu pahala orang yang mensolatkan dan menguburkan jenazah. Tuh Pak Abu sekalian. Jadi ya kita harus terobsesi ya. Ya, kalau ada yang meninggal tuh datanglah. Ikut nyolatkan mayit. Tuh sayangnya datang melayat tapi tak ikut nyolatkan. Cuman duduk-duduk di bawah tenda ngobrol. Ya. Diajak sholat, ayo masuk sholat, masuk kita sholatkan. Lajulah Pak, kami ada halangan. Halangan apa? Apa sedang haid? Ngulanang kok. Kami ada halangan. Mungkin maksud dia ya kita husnuzon kan, mungkin celananya kena najis kalau ada itu husnuzonnya. Ajulah Ustaz, kami sedang ada halangan. Mana halangan? Ada halangan tuh biasanya perempuan. Ya samalah dengan pengajian. Pengajian tuh banyak ibu-ibu, banyak bapak-bapak. Kalau zaman dulu banyak bapak-bapak. Bapak-bapaknya tanya oleh ustadznya, bapak-bapak kemana ibunya? Karena ibu-ibunya dikit.
Jawabannya bapak-bapak waktu itu begini, maklum Ustaz, istri di rumah sedang ada halangan. Nah, kan gitu. Artinya sedang haid kan. Zaman sekarang pengajian banyak ibu-ibu yang hadir. Ditanya oleh ustadznya, ibu-ibu, bapak-bapaknya mana? Ada halangan. Zaman sekarang terbalik, yang halangan tuh bapak-bapak. Padahal sholat jenazah itu lemah, cuman tegak 4 takbir selesai, 1 kirot. Melo ngantar ke kuburan, ikut nguburkan, 1 kirot lagi, 2 kirot. Pahala 2 kirot itu ukuran gunung Uhud paling kecil. Walah, alangkah besarnya Pak. Ya, itulah pahala orang yang sholat jenazah sampai nguburkan jenazah. Selesai. Ya, pasti saya. Ya, 2 menit lagi. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Tentang nyolatkan sampai menguburkan. Menguburkan ada khusus. Ya, misalnya gimana cara nyolatkannya, menguburkannya, ada khusus. Ada salah. Nah, sekitar menguburkan jenazah. Insya Allah yang akan datang ya. Ini menguburkan jenazah. Ini sudah dibahas di Nurul Aisyah. Kita bukan Nurul Aisyah, Nurul Falah. Nah, kita ubah nanti. Ayo, tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, sekalian simpulannya adalah bahwa sholat jenazah, dari mulai sholat jenazah sampai mengantarkan, sampai keutamaan orang yang mengurus jenazah, maka dia akan mendapatkan keberkahan, kemanfaatan, kemuliaan. Ya, bahkan gambarannya seperti itu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahul karim. Wa shadaqa rasuluhul karim. Maha benar Allah dan benar pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semata-mata kita mendoakan orang yang meninggal, kecuali kita pun akan mendapatkan cipratan dari doa tersebut. Ya, jangan khawatir yang didoakan itu orang bunuh diri, orang tidak pernah sholat. Tidak ada istilah mubazir. Ya, saya pernah digini, Ustaz, mubazir aja antum baca doa. Diucapkannya bapak-bapak beberapa hari setelah saya mendoakan orang meninggal itu. Ustaz, antum tuh mubazir baik mendoakan kemarin yang telah meninggal itu. Lah, kenapa begitu Pak? Ustaz, dia tuh matinya OD. Ustaz doakan. Tahu OD? Overdosis. Baru lah seminggu baru dikasih tahu. Ustaz, antum tuh mubazir baik mendoakan dia, nyolat jenazah dia. Dia tuh dipanggil, saya dipanggil. Karena kebetulan ada tetangganya yang kawan dekat masjid. Dan memang dia ngerahasiakan. Ya saya datanglah. Dipinta untuk mimpin doa. Tapi setelah 2-3 hari berlalu, ada yang ngomong, mubazir baik antum nyolat ke dia, doakan dia. Lah memang kenapa? Kok mubazir? Dia tuh matinya OD, Ustaz, overdosis. Bapak-bapak, makanya orang yang mendoakan yang matinya begitu, orang yang tidak tahu. Dia tidak tahu. Maka doa itu kembali ke kita. Tidak ada mubazir doa tuh. Ya, kalau seandainya doa memang dia tuh orang jahat kayak gitu ya, maaf naudzubillah ya, mati apalah gitu ya. Kalau seandainya dia begitu matinya, doa itu manfaatnya akan kembali ke dia dan orang-orang yang beriman. Mungkin saja dia tidak menerima doa karena dia begitu. Su'ul khotimah misalnya. Tapi doa itu akan berdampak untuk dia yang baca dan ada di antara itu ada yang beriman. Mereka merasakan. Jadi simpulannya tak ada doa yang mubazir. Oke, demikian mari kita tutup dengan kafarat majlis ta'lim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.